Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan kajian kita yang sudah kita lakukan beberapa hari kemarin. Kemarin kita sudah membahas yang berkaitan dengan macam-macam air dan pembagiannya ya. Yang sudah kita bahas itu yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Dan ada beberapa catatan kemarin itu yang berkaitan dengan air suci dan mensucikan itu ada beberapa catatan, yaitu yang pertama adalah intinya pada dasarnya air itu akan tetap dapat mensucikan dan air itu tetap suci. Yang pertama yaitu berubah karena tempatnya. Artinya di situ ada air yang biasanya ada air yang mengalir ya kan, mengalir ning biasane ning dhuwur terus akhirnya nang apa jenenge iki nang iki. Nang apa jeneng bendungan dan lain sebagainya. Di situ airnya tetap suci. Terus yang selanjutnya perubahan karena lama tersimpan seperti air kolam. Air itu berubah misalkan ya. Ning jero kolam itu berubah misalkan warnanya malah hijau ya kan. Malah hijau dan kolamnya itu lebih dari 2 kolah artinya. Lebih apa airnya itu lebih dari 2 kolah. Jika di situ airnya itu apa iku ngene enenganune apa jenenge iki airnya itu eneng jero kolam iku kok berubah gara-gara misalkan salah satunya adalah berubah karena apa lumut ya mergo karena lumut atau mergo karena opai di situ air itu tetap dapat untuk bersuci. Terus yang ketiga itu berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah disebabkan ikan atau kiambang. Nah, yang selanjutnya ada berubah karena disebabkan sesuatu yang ada di dalam kolam misalkan atau di dalam air tadi. Misalkan berubah karena ada ikannya misalkan. Banyunya lebih dari 2 kolah terus ning kono iku apa jenenge iki neng jero banyu iki eneng iwake misalkan. Terus kok tiba-tiba kok berubah. Apa misalkan ambune apa piye itu berubah. Itu berarti di situ berubah disebabkan apa itu yang ada di dalamnya itu masih bisa untuk digunakan bersuci. Tapi tetap syaratnya adalah lebih dari 2 kolah. Terus yang selanjutnya adalah berubah karena tanah yang suci. Butek. Intinya banyu niki butek. Banyu butek pun masih tetap apa itu bisa digunakan untuk bersuci, ya kan? Banyu butek iso digunakan kanggo bersuci. Mergo karena lemah yang apa itu tanah iku tanah sing misalkan tanah yo suci ora kok tanah sing kena telek, tapi lak tanah iki wis campuran telek maka ya akan merubah apa itu jenenge sifatnya sudah enggak suci lagi. Baik. Yang selanjutnya ini masih tentang pembagian air. Yang selanjutnya adalah air yang suci akan tetapi tidak dapat untuk bersuci. Kalau tadi itu kan air yang suci akan tetapi masih dan juga bisa untuk bersuci. Sekarang air yang suci akan tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan itu disebut air tahirun wa ghairu mutahhirin li nafsihi, ya, itu. Air itu suci ya, zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu
Yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampuran dengan suatu benda yang suci selain dari perubahan yang tersebut di atas seperti air kopi, teh dan sebagainya. Jadi air yang suci ini dan tidak bisa untuk bersuci itu yang pertama itu akibat air itu berubah, ya, berubah. Salah satu sifatnya artinya yo embuh rasane opo misalkan apa jenenge ambune opo rupane, tapi intinya perubahannya itu bukan disebabkan seperti yang tadi, seperti air mutlak tadi. Ya, bukan seperti air mutlak tadi. Kalau air mutlak tadi itu syaratnya adalah 2 kolah, akan tetapi kalau di sini air apa itu yang suci ini tadi ini tidak memiliki syarat. Yang penting suci, ora kena najis. Tapi dengan benda sesuatu intinya itu tidak bisa untuk mensucikan. Karena dia berubah wujudnya atau apanya dan lain sebagainya, sambun itu air itu sudah tidak bisa untuk bersuci. Contohnya yaitu banyu sing dicampur karo bubuk kopi, banyu sing dicampur karo susu misalkan. Ya, itu semuanya itu masih suci dan bisa diminum, akan tapi tidak dapat untuk bersuci. Arep nggih mensupok nggih wudu ya ora iso. Telak gelem ora apa-apa nalu. Kelipen matamu. Terus yang selanjutnya adalah air sedikit kurang dari 2 kolah. Nah, ini tak bacakan. Banyaknya air 2 kolah adalah kalau tempatnya 4 persegi panjang, maka panjangnya 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta dan dalamnya 1/4 hasta. Kalimat tempatnya bundar, maka garis tengahnya 1 hasta, dalam 2 1/4 hasta dan kelingnya 3 1/4 hasta. Intinya itu kolah itu ya. Kolah itu yang disebut dengan kolah, 1 kolah atau 2 kolah itu intinya perseginya, tingginya, lebarnya, panjangnya, semuanya itu 1,4 hasta. Itu. Jadi air yang sedikit atau kurang dari 2 kolah sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis, sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Baik. Jadi yang kedua ini adalah air yang kurang dari 2 kolah dan air itu sudah digunakan untuk berwudu misalkan, ya, digunakan untuk berwudu, dan juga air itu misalkan masih sudah digunakan untuk menghilangkan suatu najis. Akan tetapi di situ air itu tidak berubah sifatnya. Yo rasane, ambune, yo apa jenenge ketika ditimbang iku yo ora nambah ora kira, ora berkurang, maka air itu masih bisa air itu masih disebut dengan air suci. Tapi air itu sifatnya tidak bisa untuk mensucikan. Yang selanjutnya adalah air pohon-pohon atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa dan sebagainya. Artinya air ini, air dari pepohonan ini ya air yang keluar dari pohon-pohon kaya banyu. Eneng pernah roh ya di dalam pring, iku eneng banyune kadang-kadang. Itu air itu suci dalam pring. Itu suci, akan tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Ora oleh pongki bersuci itu. Atau misalkan lagi banyu kambil, itu ya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Utawa kowe banyu apa jenenge ya? Ngono kae aren, ya to, arene pok suling pok jikuk anune ngono kae, apa jenenge tuake ngono kae ora iso dibuat untuk bersuci. Tuh. Baik, itu tadi yang berkaitan dengan air yang suci akan tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Baik.
Cukup itu dulu pembahasan pada malam kali ini, kita lanjutkan minggu depan atau kita lanjutkan hari berikutnya ya. Nah, tatim alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.